Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah habibillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para masyarakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan begitu indah kepada orang-orang Islam, kepada umat muslim secara keseluruhan. Dan Allah mengajarkan kepada kita lewat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengajarkan kepada para sahabatnya, dan Islam mengajarkan kepada kita yaitu adanya keringanan-keringanan di dalam kita melaksanakan ibadah. Misalnya ketika kita melakukan perjalanan, kita diberikan keringanan untuk melakukan sholat jamak takdim atau jamak qasar dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita juga dalam melakukan perjalanan, kita juga diberikan rukhsah ataupun keringanan untuk mengqadha puasa kita. Boleh kita membatalkan puasa di saat seperti itu. Nah, begitu juga di dalam kondisi saat sekarang ini, kita dilanda sebuah wabah, yang mana wabah ini adalah sangat berbahaya sekali karena virus corona, yang disebut dengan virus corona. Karena virus corona ini dia tidak nampak oleh kasat mata, ya, karena dia bisa menjangkit dari satu orang ke orang yang lainnya itu tanpa kita sadari, lewat bersentuhan dan lain sebagainya. Maka Islam mengajarkan kepada kita, ketika sebuah wabah itu sampai kepadamu, maka kita harus lari sebagaimana larinya singa atau sebagaimana larinya harimau. Maka kita harus pergi meninggalkannya. Ketika kita masuk di sebuah kompleks yang dimana di sana ada wabah penyakit yang menular, maka kita tetap berdiam diri di sana, jangan keluar dari tempat itu. Begitu juga ketika kita berada di luar, maka kita tidak boleh masuk ke dalam tempat yang mana di situ ada wabah penyakit. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan kepada kita tentang keringanan-keringanan. Maka di saat kondisi seperti ini, di saat sekarang ini, kita diberikan keringanan, ya, untuk melaksanakan ibadah kita di rumah. Kita jauhkan sifatnya ya berinteraksi dengan masyarakat sosial dan lain sebagainya. Maka ini adalah merupakan sebuah keringanan, karena di dalam Islam, ya, Islam memiliki maqasid syariah, yaitu adanya tujuan daripada syariat Islam. Yang mana tujuan daripada syariat Islam itu yang pertama adalah hifzuddin, yaitu adalah untuk menjaga agama. Kemudian yang kedua adalah hifzun nafas, yaitu untuk menjaga jiwa. Nah, ketika para ulama sudah bersepakat dan para tim medis pun sudah mengeluarkan statement-statementnya, maka kita harus mengikuti, baik itu statement yang keluar dari tim medis ataupun para ulama, dan begitu juga yang keluar daripada perintah yang lewat pemerintah. Maka kita harus mentaati itu. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul dan pemimpin di antaramu. Maka tujuan daripada syariat tersebut adalah untuk menjaga jiwa manusia, untuk menjaga agama ini. Maka ketika kita tidak menjaga apa yang telah disampaikan oleh para ulama, yang disampaikan oleh para dokter, yang disampaikan oleh pada pemerintah, maka kita sendiri yang akan menanggung risiko ataupun akibatnya. Bahkan di zaman Rasulullah pun ada keringanan mereka untuk melaksanakan sholat di rumah. Solu fi buyutikum, begitulah azan pada zaman baginda Rasulullah. Dan sekarang pun di belahan dunia, ya, di negara-negara Arab sana pun mereka pun sekarang azan pun seperti itu. Ketika sudah terakhir hayya 'alas shalah, kemudian hayya 'alal falah, kemudian Allahu akbar, kemudian ditambah dengan solu fi buyutikum atau solu fi rihalikum. Jadi seperti itu, salat kita di rumah, beribadah kita di rumah, dalam rangka tetap mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa berzikir, kita harus senantiasa beristighfar kepada Allah, memohon ampun dan memohon perlindungan. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada wabah corona ini, menjauhkan masyarakat kita daripada berbagai macam jenis penyakit yang menular lainnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi usaha kita, meridhoi usaha kita, dan mudah-mudahan Allah mengabulkan harapan dan doa kita, dan mudah-mudahan negeri kita dijauhkan daripada wabah ataupun bala dan bencana dan lain sebagainya. Maka kita harus memperbanyak mendekatkan diri kita kepada Allah. Mumpung kita di rumah, maka kita harus memperbanyak ibadah kita dan mendekatkan diri kita. Ketika keringanan itu hadir, ketika keringanan itu datang, ketika keringanan itu disyariatkan, maka kita harus melaksanakan keringanan, apalagi sudah diperintahkan oleh para ulama. Maka ini adalah merupakan sebuah kewajiban bagi kita sendiri untuk melaksanakan aturan-aturan tersebut. Karena apa? Karena kalau tidak, kita akan melanggar maqasid syariah, tujuan daripada syariat tersebut. Kita akan membinasakan orang, kita akan membahayakan orang, kita akan menularkan penyakit atau orang menularkan penyakit kepada kita. La darar wa la dirar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah peringatan yang disampaikan
Semoga himbauan ini bisa kita taati dan kita bisa tetap melaksanakan ibadah dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.